Part 22 tertangkap basah. 20 tahun aku hidup, tak seberuntung setelah kehidupan menikahku, hidupku menjadi berubah. Semua yang tak berkesempatan kumiliki malah datang dengan sendirinya. Aku menatap cermin dengan tersipu malu, seraya mengelus kalung yang terpakai di leherku sempurna. Kalung ini sangat indah, tak pernah terbayang bahwa Mas Jaka akan membelikan perhiasan cantik ini untukku. Kamu suka? Aku menoleh saat mendengar suara Mas Jaka. Dia berada tak jauh di belakangku sambil tersenyum manis, sangat cantik. Bahkan Ana tak menyangka akan memiliki kalung seindah ini. Suamiku mendekat. Dia meletakkan dagunya di atas bahuku. Dia menatap ke arah cermin sambil memeluk perutku dari belakang. Seharusnya aku lebih awal memberikan kamu hadiah, Ana. Maafin Mas, tidak berinisiatif membahagiakan istri. Aku menghela napas mendengarnya. Aku memeluk tangan kekar yang masih melingkari perutku dan mendekatkan kepalaku bersandar pada kepala Mas Jaka. Mas, tidak semua kebahagiaan istri adalah perhiasan. Bagi istri, suami senang saja kami sudah bahagia. Mas Jaka terdengar terkekeh. Tidak salah Mas menjadikan kamu sebagai istri. Anak kamu wanita yang sederhana dan Mas menyukainya. Aku melonggarkan pelukan suamiku, memutar tubuh sambil menggenggam tangannya. Jangan memujiku, Mas, Ana nanti besar kepala, haha. Mas Jaka dengan gemasnya malah mengelus puncak kepalaku dan berakhir menekan kedua pipiku gemas. Ini sudah besar. Apalagi pipi kamu ini, anak gemas Mas, kalau dilihat-lihat. Mas terenggakku. Cie. Aduh, mata Rosi ternodai. Teriak Rosi di ujung pintu kamar. Adik iparku itu terkekeh melihat kami yang bermesraan. Aku melepas tangan suamiku dengan rasa malu seolah tertangkap basah. Rosi, bisa tidak mengetuk pintu dulu? Tegur Mas Jaka. Rosi malah semakin menggoda kami. Ia lain kali mengetuk Mas. Untung saja melihatnya ginian. Kalau pas bikin ponakan, kan ya repot. Aku membelat. Rosi, tegurku. Rosi kesini karena tadi Pak Riang minta sampaikan ke Mas Jaka bahwa Pak Kades mau bertemu dengan Mas. Sekarang, Rosi. Iya, Mas buruan, takut ditungguin orang-orang balai. Mas Jaka menatapku dan tersenyum tipis. Mas mau ke balai desa dulu, Ana. Mas pergi dulu sebentar. Aku tersenyum menanggapi suamiku. Iya Mas, hati-hati. Setelah mengatakannya suamiku pun pergi untuk bergegas menuju balai desa. Tinggallah Rosi dan aku. Rosi masih terkekeh sambil melihatku. Aku merasa salah tingkah langsung menegurnya. Rosi, jangan gitu, bisa Mbak Ana jadi malu ini. Enggak apa-apa. Ngapain malu? Orang sama suami sah. Beda lagi kalau Mbak, kalau bermesraan bersama pria lain kan? Yang ada malah digebuki masa. Mbak, aku deg-degan. Rosi membuatku tertegun. Aku pernah ada di posisi di mana aku melakukan hubungan tidak senonoh yang bukan bersama suamiku. Aku merasa takut jika kelak suamiku tahu. Keterdiamanku membuat alis Rosi berkerut. Mbak, kok dim sih? Mima, Ana, iya. Kenapa Rosi? Haduh, Mbak Ana ini sering banget melamun. Jangan-jangan lagi hamil ya? Mana ada? Siapa yang hamil? Enggak mungkin. Ya, siapa tahu aja kan? Orang nempel bulu, mesra, hahaha. Lagian, kalau Mbak Ana hamil, kan rumah jadi ramai. Seru juga Mbak, Rosi ada ponakan. Sepeninggalan Rosi, aku tersipu. Mungkin, kalau memang aku mengandung, memang akan menjadi lebih baik. Siapa yang tak ingin menjadi wanita seutuhnya? Tapi, aku pasrah menyerahkan semua kepada Tuhan. Dengan menenteng laptop, tangan mungil itu mengetuk pintu sambil berteriak memanggil penghuni rumah. Rini. Pintu kayu coklat itu terbuka. Wanita yang memiliki rahang tegas serta kacamata cat yang dia gunakan berdecih. Ceh, tamu bukannya salam, malah cari keributan, kata Rini dengan malas. Rosi, dia menyenir mendengarnya. Alah, sama siapa aja, habisnya lo lama buka pintu deh. Gue kan kerja Rosi, banyak tuh kerjaan yang gue bawa ke rumah.
Habisnya di kantor bukannya makin kelar, dibabuin mulu sama senior. Ya udah masuk. Rini mempersilahkan Rosi untuk masuk. Rosi pun duduk di kursi sofa dan meletakkan laptopnya di meja. Mau minum apa lo? Apa aja, yang penting dingin, haus gue. Oke, tunggu dulu. Sambil menunggu Rini, Rosi menyibukkan diri dengan ponselnya. Dia menyandarkan tubuh mungilnya ke badan sofa, sambil sesekali scroll media sosialnya. Dia menunggu Rini mengambil minum. Kalau dipikir-pikir kakak ipar gue enggak punya Instagram, jadul banget dah. Nih minumnya nyonya, kata Rini tiba-tiba sambil meletakkan segelas es teh untuknya. Rosi melirik Rini dan tercekeh. Wow, thank you babu. Enak aja. Kamu gak tahu diri lu, dengus Rini. Rini duduk di sofa yang sama dengan Rosi, lalu dia mulai membuka suara. Gue bener-bener butuh healing cuy. Plus serius gak bisa diajak staycation keluar kota. Rosi, pengen healing gak? Rosi menutup ponselnya dan bersedekap. Dia menaikkan alisnya berulang kali menatap Rini. Siapa bilang? Bukannya lo udah ngasih tau gue, bokap tercinta lo itu nggak bisa ngizinin lo keluar meski sama gue gara-gara masalah pas itu. Ya, tadinya, gue nggak tahu pastinya sih Rin. Cuma, tiba-tiba bokap ngizinin aja gitu. Hah? Kok bisa? Gimana ceritanya? Om Rahul ngizinin lo? Kayaknya gara-gara Mbak Ana di Avo tahu kan? Pas itu gue cerita kalau Mbak Ana akan berusaha bujuk bokap cuma belum berhasil pas itu. Tapi sekarang nggak tahu apa yang merubah pikiran bokap gue, Rin. Berarti kita jadi healing dong? Tanyanya senang. Rosi mengangguk, jadilah. Ya gila enggak? Asik. Pokoknya gue mau kita seneng-seneng sampai mampus. Bodoh amat kerjaan gue dah. Pusing pala gue. Gas. Keputusan Pak Rahul mengizinkan Rosi untuk pergi sampai ke telinga Mas Jaka. Mas Jaka sudah menunjukkan raut wajah yang berbeda. Dia diam 1000 bahasa. Aku berusaha membuka obrolan dengan suamiku, memanggilnya dengan pelan. Mas Nu. Aku menegut salivaku, kembali mendekati suamiku. Ku pegang lengan yang bertumpu pada lengan sofa. Mas kenapa diam saja? Aku tahu jawaban atas keterdiaman suamiku. Namun, lebih aman aku harus berpura-pura tak tahu saja. Mas, jangan mendiamkan Ana. Hela nafas panjang terdengar. Suamiku menoleh padaku, meski tak sepenuhnya menatapku. Mas tidak habis pikir, kenapa Bapak malah lepaskan Rosi begitu saja? Aku terdiam sejenak memandang wajah suamiku, lalu aku tersenyum. Mas, Rosi itu sudah dewasa. Jangan terlalu dikekang. Nanti yang ada, dia menjadi tak baik, malah membangkang karena merasa tidak diperbolehkan pada hal-hal yang tidak negatif. Tapi, anak Mas menyayangi Rosi, terlebih dia wanita kedua setelah ibu yang Mas sayangi. Sejak ibu meninggalkan Mas berjanji di depan makam ibu kala itu untuk terus menjaga Rosi, melindunginya. Tapi Mas selama ini sudah cukup melindunginya. Mas adalah kakak yang baik untuk Rosi. Tapi ada kalanya Mas harus mempercayakan Rosi. Dia sudah dewasa, dia pasti tidak akan mengingkar kepercayaan keluarganya. Kalau Rosi ada, apa bagaimana? Mas tidak ada di rumah. Ada beberapa pekerjaan dadakan yang melibatkan Mas, serta dengan perangkat desa lainnya. Kan ada Ana sama Bapak. Ana, Mas tidak akan tenang kalau membiarkan Rosi pergi, sementara Mas tidak bisa memantaunya. Mas takut, Mas, Rosi akan jaga diri baik-baik, sungguh. Rosi dari ujung dengan raut takutnya mendekati Jaka. Dia sambil meremas kedua tangannya yang basah karena gugup. Setakut-takutnya Rosi dengan bapaknya, dia akan lebih takut dengan kakaknya. Wanita itu tahu Mas Jaka baik, lembut, namun untuk ketegasan, Mas Jaka lebih 2 kali dibanding Pak Rahul. Mas Jaka punya prinsip yang tak bisa diubah hingga Rosi dewasa pun, dia tahu itu. Mas, sungguh Rosi tahu batasan untuk diri Rosi. Apa yang Mas Jaka ajarkan pada Rosi, baik buruknya bisa Rosi terapkan.
Suamiku terlihat sedikit melunak pada rahangnya yang sebelumnya mengeras. Dia menatap Rosi, menghela napas panjang. Rosi, kamu tahu Mas menyayangi kamu seperti apa bukan? Tahu. Makanya Rosi tetap pada pendirian yang Mas ajarkan dari dulu. Tapi kamu perempuan, Mas khawatir. Terlebih luar kota, Rini juga perempuan. Bagaimana bisa Mas tenang? Rosi duduk di bawah dengan bertumpu paha yang saling mengapit, menatap Jaka sambil memegang lutut pria itu, memohon. Mas bisa pegang omongan Rosi. Liburan kami tidak aneh-aneh. Cuma mau melenyapkan pikiran capek aja dengan liburan. Mau bersenang-senang sebelum kembali lebih pusing dalam kehidupan masing-masing. Mas, Bapak juga sama seperti Mas pada awalnya. Dia tak setuju. Bagaimanapun, Rosi tetap anak kecil untuk Bapak dan Mas Jaka juga. Itu kamu tahu. Tapi kenapa masih nekat? Umur Rosi sudah legal, bahkan usia Rosi dan Mbak Ana juga sepantara. Hanya beda dikit lebih tua istri Mas. Rosi sudah dewasa. Mas Jaka, aku membantu berbicara pada suamiku, karena yang ku tahu, semua keputusan ada di dia. Dalam keluarga ini, Mas, Ana yang akan bertanggung jawab penuh dengan Rosi. Ana percaya Rosi tidak akan mengecewakan siapapun. Tuh, istri Mas Jaka aja percaya. Mas-mas sendiri nggak percaya. Hening, suamiku masih terdiam. Aku menatap Rosi yang matanya berkaca-kaca seolah ingin menangis. Jujur aku tak tega. Mas memanggilku lagi memastikan. Mas Jaka menatap Rosi di hadapannya dan menghela napas. Kamu pergi dengan utuh, dan kamu harus kembali dengan utuh. Aku dan Rosi saling tatap tidak percaya. Rosi hampir menangis mendengarnya. Mas, ini Rosi diizinkan pergi. Suamiku tersenyum. Dia mengelusurai Rosi dan mengangguk. Mas percaya. Jangan rusak kepercayaan yang Mas berikan, apapun bentuknya. Karena sekali kamu mengkhianatinya, Mas tidak akan mempercayai kamu lagi. Aku deg-degan. Ucapan suamiku membuat aku berdebar. Apa nanti ketika dia tahu semua, dia akan membenciku bahkan sampai menceraikan aku? Tidak, semua tidak boleh terjadi. Aku menarik paksa senyum, menutupi kegelisahanku. Rosi memeluk suamiku dengan senangnya membuat Jaka terkekeh melihatnya. Makasih Mas Jaka. Mas, imam Mas yang paling baik sedunia. Kek, udah sana? Mas gerah, belum mandi. Rosi meringis dan melepas pelukannya. Dia lalu menadahkan tangannya sambil bergurau. Sangu buat Rosi mana? Sanggup, mau Mas batalkan izinnya? Balas suamiku. Iya, ampurin. Hihi, bercanda dueng, kata Rosi dengan lari mengicir begitu saja. Mas Jaka menggeleng kepalanya heran. Anak itu kelakuan masih seperti anak kecil. Enggak heran Bapak dan Mas masih menganggap dia seperti anak kecil, dengusnya. Lanjut part 23.